Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Baik, ini adalah persiapan untuk ngajar. Jadi kita akan baca terlebih dahulu kitab Kifayatul Akhyar di halaman yang keenam. Di sini dinyatakan wa syartuhu ijazatu man yamlik at-tasarruf waqtal aqdi. Syaratnya adalah sudah ada izin dari pihak yang memiliki atau menguasai untuk tasarruf ketika akad. Hatta law ba'a mala at-tifl wa balagha wa ajaza. Bahkan ketika seseorang menjual hartanya anak kecil, lalu anak kecil itu balik, dan ketika balik baru dia konfirmasi perizinannya, maka ini juga tetap dinyatakan tidak sah. Wa kadza law ba'a malal ghair summa malakahu wa ajaza. Demikian pula ketika menjual harta orang lain lalu kemudian dimiliki dan diizinkan, maka ini tidak sah. Sharaha bihi ar-Rafi'i, ini ditegaskan oleh Imam Rafi'i dengan mengatakan al-qaulani jariyani fima law zawaja amatal ghair. Ada dua pendapat mengenai kasus ketika seseorang menikahi atau menikahkan eh, budak wanita orang lain atau kemudian anak wanita orang lain atau mentalak apa yang mereka nikahi, atak abdah, membebaskan budaknya, atau kemudian menyewakan rumahnya, kemudian atau mewakafkannya tanpa izin dari pemiliknya, maka di sini al-mahal qaulain bi an yakunal aqdu istinabah. Jadi ini bisa saja nanti yang menjadi kata kunci perbedaan pendapat tadi adalah apakah akad itu menerima perwakilan ataupun kuasa dari yang lain atau tidak. Wallahu a'lam. Kemudian syarat yang keempat yaitu adalah al-qudrah ala taslim. Agar sesuatu itu bisa dijadikan objek jual beli, maka berarti dia harus bisa diserahkan, maka fala budda minhu. Sal qudrah al-hissiyah wa syar'iyyah. Entah nanti kemampuannya secara syar'i ataupun secara hissi atau fisiknya. Falau lam yaqdir ala taslim. Kalau tidak bisa, seperti misalnya fisiknya nggak bisa diserahkan, menjual barang yang hilang, sesuatu yang kabur, tentu tidak sah. Karena maksud dari jual beli adalah intifa, memanfaatkan objek jual beli, dan ternyata itu tidak terpenuhi di sini. Walabah al-ain al-maghsubah mimman la yaqdir ala intiza'iha. Kalau dia menjual barang yang dicuri sehingga itu tidak bisa diambil oleh pembelinya, sehingga barang akan tetap berada di pencuri, tentu tidak sah. Tapi kalau dijual kepada orang lain dan orang itu bisa menarik barangnya dari pencuri, maka fal asah as-sihah. Kenapa? Karena tujuannya jual beli sudah terpenuhi, tercapai. Kemudian in alimal mustaril hal fala khiyaralah. Kalau seandainya kondisi pembeli sudah tahu keadaannya seperti apa, barang dicuri di siapa posisinya misalnya, maka dia tidak ada hak khiyar. Kalau walau ajizal mushtari an intiza minal ghasib li dha'fin ghardillahu au quwatin aridat li al-ghasib. Jadi kalau seandainya nanti dia nggak bisa ambil, entah karena ada halangan atau sesuatu, maka falahul khiyar ala sahih. Tapi kalau misalkan nanti baik saya akan coba, ternyata nggak bisa diambil, prediksinya bisa, maka dia punya hak khiyar. Wa in kana jahilan halal akdi falahul khiyar. Kalau dia nggak tahu kondisinya, maka dia berhak untuk khiyar. Walau ba'a al-abik mimman yasul alaih rodda. Kalau dia menjual budak yang kabur dan budak itu termasuk sesuatu yang mudah untuk kembali, maka di situ juga ada dua pendapat fil maksud pada barang yang curian. Jadi mengenai konteks ini, barang curian itu gimana kira-kira, bisa tetap diserahkan atau tidak. Ya juzu tazwijil abiqah wal maghsubah i'taquhuma. Jadi boleh
menikahkan budak wanita yang tadi yang kabur tadi, dan kemudian juga misalkan dia dicuri, baik kabur atau dicuri dan kemudian dimerdekakan juga bisa. La yajuzu bai'ut thair fil hawa. Contoh yang lain yaitu burung yang terbang di udara. Kenapa? Karena ada goror. Wala ba'al hammam. Kalau dia menjual merpati yang terbang itimadan ala audihi lailan. Jadi dia bilang ini nanti insya Allah burungnya itu akan mm, kembali. Kapan kembalinya? Nanti malam. Ternyata apa? Kita nggak tahu ya. Kita cek dulu hamam. Mimnya tidak di ini ya. Tadi bukan hamam tapi hamam atau himam. Kalau hammam itu kamar mandi. Nah, di sini dikatakan ada dua pendapat juga kama finnahal asahuma indal imam haramain asiha kal abdi al mab'us fi syughl. Seperti kita mengutus budak untuk satu keperluan, maka sah kalau diperjualbelikan. Sehingga walaupun memang ya tidak ada jaminan dia bakal kembali. Karena apa? Wa asauha indal jumhur, tapi kalau jumhur itu tetap melarang. Berbeda antara burung merpati dengan budak karena dia nggak punya akal. Dan Imam Nawawi di sini mengatakan as-sihah di Nahl. Nahl itu lebah ya, atau yang di sini lebah. Jadi intinya jumhur itu mengatakan tidak boleh karena antara antara eh, antara apa namanya, hewan dengan manusia itu beda. Walau ba'ahu walau ba'ahu walau ba'ahu, kalau dia menjual nisfa saifin, setengah dari pedangnya atau yang lain, maka ini juga tidak sah karena taslimnya layasi illa bi kasri. Jadi aneh, kamu mau jual pedang, terus gimana cara menyerahkan setengahnya dipotong? Ya terus untuk apa, gitu kan? Dan bahkan membuat harta jadi sia-sia. Ini terlarang karena dia nggak bisa dipakai. Bikhilaf law ba'ahu juz'an musya'. Tapi kalau saham yang dijual boleh. Ini pedang siapa? Pedang 50% milik ini, milik ini. Jadi milik bersama. Ya sih, itu boleh dan mereka menjadi syarik. Wa kada hukmu saub nafis. Ladian bil qata'. Jadi termasuk pakaian juga begitu. Kalau dijual dan harus dipotong setengah lengannya, ini tidak boleh karena merusak, sia-sia. Tapi kalau nanti baju-baju yang mungkin dipotong pun nggak ngefek, nggak begitu mempengaruhi, apalagi yang tebal misalkan, itu tidak apa-apa. Tergantung objeknya, tapi sahal bai ala sahih selama tidak ada hal-hal yang terlarang. Nah, ini semua adalah hadza kullu fi al-mani al-hissi. Larangan-larangan yang sifatnya terlihat. Ada pula mani ataupun larangan-larangan secara syar'i seperti menjual sesuatu yang marhun, tergadaikan tanpa izin dari si rohin idakan al-marhun makbudon. Jadi si kreditur menjual tanpa konfirmasi dari si pemilik atau debitur. Li'annahu mamnu min taslimihi syar'an. Karena tidak boleh. Lau jaza dzalik la batalat faidatu rahan. Nah, kalau seperti itu maka jadi masalah. Apa gunanya ada barang gadai dan batal? Mana tadi? Wallahu a'lam. Baik. Nanti di halaman 7 kita buatkan videonya lagi ya untuk syarat yang ke-5 supaya tidak kepanjangan. Itu saja, semoga bermanfaat.